Bejorka, tuh ketemu lagi di Lindung TV Sepro. Sekarang banyak sekali permintaan untuk membahas tentang Bejorka, yaitu hacker yang paling diperbincangkan di negara Republik Indonesia ini. Nama Bejorka saat ini tengah menjadi perbincangan publik, baik di media sosial maupun dalam kehidupan nyata. Apa sih itu Bejorka? Bejorka adalah nama yang digunakan pretest yang beberapa kali mengaku membobol data milik pemerintah, mulai dari surat ataupun dokumen Badan Intelijen Negara BIN, data-data presiden yang terlansir dari beberapa media yang teratas, yaitu data Pak Presiden Joko Widodo hingga beberapa data pribadi menteri juga teratas, seperti Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir, sampai Menko Kominfo-nya sendiri, Johnny G. Pelate. Nah, ini sangat menarik sekali. Jika melihat dari arti Bejorka dalam Urban Dictionary, kata Bejorka sebenarnya diambil dari kata Bejork yang disandingkan dengan artis paling kreatif di era ini. Bejorka juga dianggap sebagai salah satu penyair dan penulis terhebat yang pernah ada. Tapi jika melihat kata Bejorka secara keseluruhan, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, ia memiliki arti orang yang emosional, berani, tapi termasuk pribadi yang ramah. Apa sih nama yang digunakan pretest yang beberapa kali mengaku membobol data milik pemerintah? Bejorka juga disebut senang menerima hadiah dari orang yang mereka cintai, cenderung manja dan sebaliknya, suka memanjakan pasangan. Namun mengutip dari beberapa sumber, nama Bejorka yang kita sebut ini adalah Bejorka yang mengacak-acak data-data negara, termasuk yang mulai saat ini yang sedang diperbincangkan adalah melacak data-data Indonesia. Nah, dilansir dari beberapa media berasal dari Swedia. Dalam bahasa tersebut, Bejorka berarti little beach atau pohon kecil. Itu diartikan dalam arti Swedia ya. Jika melihat dalam numerologi, nama Bejorka juga cukup bagus diberikan pada seseorang. Namun pada saat ini Bejorka itu hacker-hacker yang pemberani dan mampu mengedepankan situasi yang bisa memancing amarah pemerintah. Apa yang dibocorkan oleh Bejorka? Ya, termasuk dilansir juga dari beberapa sumber media, Bejorka mengklaim telah mengantongi 26 juta histori browsing pelanggan IndiHome. Datanya semua dicakup keyword, email, nama, jenis kelamin, hingga nomor induk kependudukan NIK. Namun perwakilan Telkom Group menyatakan bahwa data yang bocor tidak valid dan merupakan hasil fabrikasi. Ya, mungkin dari fotokopi yang datanya umum, mungkin Bejorka itu mengcopy semua data yang ada di media sosial dan dipublikasikan lewat Twitter. Yang awalnya kita perlu ketahui, yang awalnya itu viral dari Bejorka itu dari Twitter, dengan beberapa data dari pemerintah semua, termasuk Pak Presiden Jokowi, Erick Thohir, Puan Maharani, dan lain sebagainya, semuanya dipublikasikan di Twitter. Nah, bikinlah heboh negara Republik Kesatuan ini ya dari Bejorka. Nah, mengapa Bejorka viral? Ya, karena membuat heboh pengguna media sosial setelah membocorkan data pribadi yang disebut milik beberapa orang pejabat di Indonesia. Dalam data tersebut juga beredar narasi yang menyebut beberapa menteri belum menerima vaksin booster COVID-19 atau dosis ketiga. Bahkan ibu kota Jakarta juga, yaitu Bapak Anies Baswedan, terkena Bejorka, yaitu terletas datanya. Tapi dengan data tersebut yang disampaikan oleh Bejorka atau ditampilkan oleh Bejorka dan mengunggahnya, namun sanggahan Bapak Anies Baswedan itu mengatakan bahwa data itu tidak valid atau hoax dan tidak benar. Maka dari usulan ya mungkin sangat heboh ya, untuk kita simak Bejorka itu siapa. Asal usul hacker Bejorka ini alasannya menjadikan Indonesia sebagai sasaran peretas, yaitu masih menjadi perbincangan publik lantaran sepak terjangnya yang meretas dan membocorkan data sejumlah pejabat. Meski akun media sosialnya kerap ditangguhkan, namun Bejorka seringkali kembali muncul dengan akun baru. Beberapa akun memiliki Bejorka yang telah ditangguhkan, diantaranya yakni @bejorkanism, @bejorkanism, kemudian kini muncul dengan Bejorkanisian.
Nah, ini sangat menarik sekali. Beberapa akun sudah ditangguhkan Bejorka sehingga muncullah bejorka-bejorka yang lain dan bisa membuat negara ini mabuk upaya. Susah sekali untuk kita lakukan penyelidikan dan lain sebagainya. Bahkan bejorka itu berasal dari Cirebon, yang itu katanya anak kecil yang ya mungkin saya juga gak tahu. Nah, ini dilansir dari World Cyber bahwasannya Bezorka itu orang Cirebon ya. Kalau ya ini juga harus ada bukti yang kuat, karena tidak ada bukti yang kuat itu juga akan termasuk dengan UTE yang bisa membahayakan bahwasanya yang mempostingnya itu. Ini juga harus ditangguhkan. Bahkan dilansir dari Instagram @cyber_v2 bahwasanya ia berasal dari, dan rumahnya juga sudah diselidiki, sudah tahu, orang sudah tahu, bahkan pekerjaannya udah tahu, sosial medianya udah tahu. Namun itu harus diselidiki dengan lebih lanjut. Jangan sampai mungkin jangan sampai kita salah arah gitu ya, karena ini termasuk pemberani ya. Bejorka sendiri ini berasal dari, kalau dilansir dari media-media yang lain, bahwasanya Bejorka ini berasal dari Polandia yang mempunyai teman orang Indonesia, dan dia mengatakan bahwasannya banyak keluhan dari Indonesia sehingga dia membantu untuk meretas data-data kepemilikan pemerintahan di Indonesia ya. Bahkan Denny Siregar bahwasanya dia menggunakan uang pajak demi memakan bayaran buzzer ya. Karena Denny Siregar itu menggunakan uang dari pemerintah untuk mengendalikan yang oposisi dari pemerintah, yaitu bisa disebut buzzer. Namun tahun lalu dia baru saja tahu bahwasanya Indonesia itu lemah dengan perlindungan data. Bejorka sendiri asal muasalnya itu dari Polandia ya guys. Dan juga bahwasannya ada seorang pemerintah yang mengaku saya akan menelusuri Bejorka lebih dalam dan akan menangkapnya. Bahkan dari cuitan tersebut Bejorka langsung menjawab, sehingga Bejorka berkata begini, saya menunggu untuk digerebek oleh pemerintah Indonesia. Wah, ini sangat menarik sekali guys. Dilansir dari beberapa sosial media menunjukkan betapa mudahnya data-data kepemilikan di dalam negeri ini teretas kembali. Ini nggak tahu gimana nih. Bejorka juga mengaku ingin menunjukkan bahwa keamanan cyber yang dimiliki Indonesia sangatlah lemah dan mudah dibobol. Oke, begitu. Saya hanya ingin menunjukkan betapa mudahnya bagi saya untuk masuk ke berbagai pintu karena kebijakan perlindungan data buruk, apalagi jika dikelola oleh pemerintah, tulis Bejorka di sosial media Twitter. Nah, itu juga meski berasal dari Polandia, namun Bejorka sebenarnya termasuk nama yang familiar digunakan di Swedia dan Islandia. Sekarang banyak sekali orang yang dari Instagram ya, termasuk akun Vault Cyber bahwasanya Bejorka berasal dari Indonesia, tapi itu gak ada bukti yang kuat ya guys. Bejorka juga mempunyai data-data KPU hingga dia di Twitter bisa memposting kembali ulang sejarah meninggalnya atau kematian Munir. Nah, siapa dalang-dalang tersebut? Bejorka semua beberkan semuanya. Dan Bejorka juga kembali muncul dengan akun baru dari berbagai akun yang sudah ditangguhkan dari tanggal 13 September 2022 ditangguhkan lagi, yakni dengan nama Twitter Bejorkanization atau Bejorkanization ya, di Telegram dan Twitter. Terbaru nih, Bejorka juga membocorkan data pribadi yang diduga milik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Siapa dia? Menko Polhukam, yaitu Mahfud MD. Bahkan kata Mahfud MD, katanya saya akan menelusuri lebih dalam lagi dan akan langsung menggerebeknya. Namun kata tersebut tidak ada, ya mungkin tidak instan gitu katanya, kata Mahfud MD. Ini seiring berjalannya waktu dari berbagai tahun ke tahun, mungkin peretasan kembali muncul dari tahun ini juga ya. Selain mengklaim data pribadi Mahfud MD, juga Bejorka juga memberikan pesan pada Menko Polhukam Indonesia tersebut, bahwasannya di Twitter dia mencuit, how are you sure no important database is like.
sedikit. Oh, bahwasanya dia mencuit di Twitter, berkata dia, Bejorka, apa kabar Pak? Yakin tidak ada database penting yang bocor? Wah, dia menantang sebuah pemerintah di negara Indonesia, berani sekali. Wow, mantap sekali. Sebelumnya juga Mahfud MD memang membenarkan adanya kebocoran data. Namun Mahfud MD menyebut jika data yang tersebar bukanlah data yang penting dan tidak tergolong rahasia. Oh, berarti data-data yang tersebar itu berarti benar, tidak ada hoax ya, dan mungkin tidak tergolong rahasia tapi tersebar ke seluruh sosial media. Kata Mahfud MD, bahwasanya soal bocornya data negara, saya pastikan itu memang terjadi. Saya dapat laporannya dari BSSN dan analisis Deputi 8 saya. Terjadi di sini, kata Mahfud MD. Tapi itu bisa juga sebenarnya bukan data yang cukup rahasia, yang bisa diambil di mana-mana, cuman kebetulan sama. Nah, itu kata Mahfud MD. Namun dilansir juga kata Mahfud MD Senin tanggal 12 September 2022 bahwasanya barangkali dokumen biasa yang terbuka, tapi itu memang terjadi, misalnya di Dukcapil ada, di beberapa tempat juga ada, itu kata Mahfud MD. Namun belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul yang ada di koran, kan cuma itu aja, nggak ada yang rahasia negara yang beredar itu. Oleh sebab itu masih akan kami dalami, masih akan dirapatkan kembali tweetan tersebut dari Menko Polhukam Mahfud MD. Nah, dari berbagai semua data-data yang telah diretas oleh Zorka, maka semua para pejabat petinggi negara itu mulai turun dan mulai kepanasan, takut dan khawatir ada data-data rahasia penting, bahkan rahasia-rahasia negara terbongkar oleh Zorka. Nah, maka itu kita simak lagi nanti gimana ini endingnya. Zorka, apakah benar Zorka itu orang Indonesia atau Zorka itu orang Polandia yang akan bisa ditangkap oleh suatu negara yang kuat? Penasaran? Nanti kita terus telusuri lagi Zorka, hacker teratas Indonesia.